Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Kang Arif, channel seputar belajar bisa di mana saja. Oke, hari ini saya akan menyapa teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel saya khususnya. Bagi teman-teman semuanya yang malam kali ini lagi bersantai-santai ria, selamat bersantai-santai ria bersama keluarga. Ya. Di sini saya akan memberikan materi tentang mind mapping. Nah, mind mapping ini merupakan sesuatu hal yang memang sederhana sekali ya. Mungkin dilihat memang nggak begitu penting ya kalau kita sekilas seperti itu. Ternyata mind mapping ini menurut saya ya itu berdaya guna sekali. Kenapa berdaya guna? Karena mind mapping ini metode yang bisa kita gunakan untuk menghafal lebih cepat. Ketika kita punya hajat atau keinginan untuk menghafal lebih cepat, tentu menggunakan mind mapping adalah langkah yang paling tepat untuk cepat menghafal. Nah, hari ini kita bahas pertama tentang apa itu mind mapping. Mungkin bagi saudara-saudara atau teman-teman semuanya yang mungkin belum tahu tentang itu mind mapping, atau mungkin sudah ada di sekeliling kita tetapi kita tidak tahu menyebutnya itu apa, sehingga kita tidak tahu itu yang dinamakan mind mapping. Oke, kita bahas yang pertama, mind mapping ya. Mind mapping itu dikembangkan oleh Tony Buzan. Tony Buzan ini adalah pengembang pertama kali. Dia ini adalah seorang psikolog dari Inggris. Dia itu seorang psikolog atau orang yang belajar ilmu kejiwaan dari Inggris. Itu pertama kali. Kemudian mind mapping diaplikasikan di dalam ilmu pendidikan, ya, di ilmu pendidikan. Kemudian teknik, sekolah, artikel, dan tujuan yang terakhir adalah menghadapi ujian. Begitu. Jadi penemu teori atau metode mind mapping ini adalah Tony Buzan. Dia adalah seorang psikolog dari Inggris. Mind mapping juga diaplikasikan di dalam dunia pendidikan. Nah, ini ya jelas memang di pendidikan itu sekarang ini banyak sekali ya menggunakan mind mapping. Kemudian di teknik atau sekolah teknik juga itu juga menggunakan mind mapping. Kemudian artikel atau menghadapi ujian di sekolah tentu juga banyak sekali mind mapping kita temui ya. Kita bisa lihatlah pertama kali di sekolah itu, mungkin di sekolah dasar ya, di SD. Di SD itu kita ternyata sering menjumpai yang namanya mind mapping. Ya, di dinding-dinding itu terdapat sebuah gambaran. Gambaran itu mungkin ada tulisan abjad, ya kan? Kemudian ada gambar hewan yang di bawahnya ada tulisan Inggrisnya. Kemudian ada perkalian, ya, pembagian. Kemudian ada gambar-gambar pahlawan. Ternyata itu adalah bagian bentuk dari mind mapping itu sendiri. Gitu. Nah, itu tujuannya jelas, ya kan? Untuk mendapatkan informasi lebih cepat agar kita cepat menghafal. Kita bisa memvisualisasikan langsung ke dinding itu, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang apa itu mind mapping. Nah, di sini saya sudah menuliskan apa itu mind mapping. Jadi, mind mapping itu kira-kira apa sih? Nah, di sini disebutkan mind mapping itu adalah peta konsep. Nah, di sini dijelaskan peta konsep. Ini ya, ini disebut dengan peta konsep. Yaitu apa? Yaitu alat berpikir organisasional yang sangat hebat dan cara termudah untuk mendapatkan informasi ke dalam otak
dan mengambil informasi ketika dibutuhkan. Itu yang disebut dengan mind mapping. Jadi mind mapping itu ya seperti peta konsep atau peta berpikir lah ya. Peta berpikir agar kita itu mendapatkan informasi yang kita dapatkan dengan cepat dan mudah. Itu mind mapping. Jadi ketika kita belajar ya memang alangkah baiknya kita memang menggunakan ya dinamakan mind mapping itu sendiri. Nah, dengan belajar mind mapping ini tentu cara-cara yang efektif atau mudah itu akan banyak kita temukan ya. Seperti nanti kita memasuki kalau di sekolah itu kan di dinding-dinding ya. Nah, tentu kita bisa melakukan hal yang sama ketika kita ingin belajar seperti membuat mind mapping itu. Nanti kita bisa membuat di tempat yang biasanya kita tempati kan biasanya di kamar gitu kan. Dinding kamar itu kita bisa membuat sebuah skema atau peta konsep atau disebut dengan mind mapping tadi. Di dinding kamar itu bisa kita buatkan papan tulis lah ya, papan tulis atau apapun itu yang bisa kita gunakan. Kemudian kita bisa menyiapkan pelajaran-pelajaran yang kita anggap sulit misalkan. Nah, kita membuat sebuah rangkuman kecil dengan berbentuk gambar misalkan dengan semenarik mungkin, mulai dari awal sampai akhirnya. Itu nanti bisa membantu ya. Dan kita tempelkan di dinding kamar kita. Kita baca ketika kita keluar masuk ya. Ini kan ketika kita sering keluar masuk di kamar itu tentu kita bisa melihat terus ya, itu bisa setidaknya peka terhadap itu tadi ya, terhadap mind map yang kita buat itu tadi. Dan ini sudah terbukti saya buatkan waktu itu. Saya menghafalkan salah satu materi tentang semapur, Morse gitu kan. Kemudian saya tulis, alhamdulillah memang cepat luar biasa, dan akhirnya sampai sekarang masih ingat saya. Itu salah satu contohnya saja. Oke, itu informasi tentang mind mapping. Semoga bisa memberikan gambaran tentang mind map kepada teman-teman, rekan-rekan semuanya. Jika kalian punya anak sekolah, mungkin teknik ini bisa digunakan atau diterapkan agar bisa mempermudah pembelajaran anak-anak semuanya. Tidak melulu seputar HP saja ya, seperti itu, tidak mudah lupa gitu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.